Selamat siang John-Johnku semuanya, kembali lagi bersama aku John di channel Naga Ouch, channel yang memberikan prediksi seputar mix parlay, single bet, dan bola jalan. Oke John, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Seperti biasa John, di sini aku akan membawakan 4 pertandingan. Yang pertama dari Norway Cup, yaitu ada Hamkam melawan Bodo Glimt. Yang kedua John dari Island Premier League, HK Kopervåg melawan KR Reykjavik. Yang ketiga John dari UEFA U19 Championship in Malta, Portugal U19 melawan Norway U19. Dan yang terakhir John masih dari UEFA U19 Championship, Spain U19 melawan Italia U19. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama John, seperti biasa, di sini John aku akan sedikit mereview build tadi malam. Untuk tadi malam John, kita bikin 2 build, yaitu 2 build YouTube dan 1 build cadangan. Dimana John, semuanya kita di prank oleh tim-tim besar John. Untuk build YouTube kita John, di handicapnya sendiri. Yang pertama aku ambil di Island First Division antara Afturleiding melawan Tortur Reykjavik. Di sini John, aku ambil di Afturleiding pur 1,5 John. Bermain di kandang John, Afturleiding hanya mampu menciptakan 1 gol saja. Padahal John, dari statistik di sini jelas Afturleiding lebih unggul dibanding Tortur Reykjavik. Bisa dibilang John, tadi malam Afturleiding mengurung pertahanan dari Tortur, tapi nyatanya di sini mereka hanya mampu mencetak 1 gol. Di laga ini John, kita kalah. Yang kedua John, dari Island Premier League, Valur melawan Fylkir, dimana aku ambil di Valur pur 1/4 John. Skor akhir dari pertandingan ini 2-1. Di babak pertama John hanya 0-0, dan di babak kedua Valur sudah unggul 2-0 John. Di babak terakhir atau menit-menit terakhir, Fylkir mampu menambah atau mencetak 1 gol John, dan di sini John kita LH. Di laga yang ketiga John, dari Norway Cup, yaitu Modle melawan Salzburg 08. Dimana John aku ambil di Modle pur 3/4. Skor akhir dari pertandingan ini 3-1. Di sini kita menang. Modle bermain gacor di kandang John, mampu mengalahkan Salzburg dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-1. Di laga yang terakhir John, masih dari Norway Cup, yaitu antara Vålerenga melawan SK Brand. Dimana John, di sini aku ambil di Vålerenga tahan 1/4. Di sini kita menang. Sempat tertinggal John, Vålerenga tidak patah semangat dan mereka pun mampu comeback menjadi 3-2. Di sini John kita menang. Untuk handicapnya sendiri John, di sini kita win 2, LH 1, dan kalah 1 John. Untuk over undernya sendiri John, dimana yang pertama aku ambil di bawah 3/4 Afturleiding melawan Tortur Reykjavik. Di sini kita menang. Yang kedua John, aku ambil di atas 3,5 Valur melawan Fylkir. Di sini kita kalah. Yang ketiga John, aku ambil di bawah 3/4 Vålerenga melawan SK Brand. Di sini kita kalah. Dan di laga yang terakhir John, aku ambil di atas 3,5 Molde melawan Salzburg 08. Di sini kita menang. Untuk over undernya John, kita win 2 dan LH 2. Dan di build cadangan kita John, sebenarnya John bisa meledak jika saja Afturleiding di babak pertama ya minimal mampu menang atau mampu mencetak 1 gol John. Nyatanya malah di babak pertama John tercipta skor kacamata. Di laga yang pertama John, aku ambil di UEFA Champions League babak kualifikasi, BK Häcken melawan The New Saint. Dimana John, aku ambil di atas 1/4 babak pertama John. Dan di babak pertama John tercipta 4 gol. Di sini kita menang. Yang kedua John, dari Island First Division, Afturleiding melawan Tortur Reykjavik. Dimana John, aku ambil di
After leading babak pertama menang, di sini kita kalah. Yang ketiga dari Norway Cup, Modle melawan Salzburg, di mana aku ambil di Modle Pur 3/4. Di sini kita menang. Dan di laga yang terakhir dari klub friendly, Manchester United melawan Leeds United, di mana aku ambil di Manchester United Pur 3/4. Skor akhir dari pertandingan ini 2-0. Di sini kita menang. Untuk build cadangan kita, John, harus patah di laga after leading melawan Tortur Reykjavik. Walaupun 3 parlay kita hancur, John, tapi dari bujal kita kemarin cukup profit, John. Di sini kemarin aku 5 kali bejal, John, dan 1 kali single bet. Untuk single betnya sendiri, John, kita WH, dan untuk bujal kita kemarin 5 kali bujal, John, kita loss 1, WH 3, dan win full 1, John. Ya, kita masih profit lah ya, John. Daripada kita rungkat, mending kita profit dikit-dikit tapi pasti. Oke, John, karena waktu yang cukup terbatas, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan kita hari ini. Oke, John, kita langsung masuk ke pertandingan yang pertama, yaitu dari Norway Cup, HamKam melawan Bodo Glimt. Di mana di sini, John, Bandot memberikan pasaran handicap 1/4, 1 dan 1,5. Sedangkan untuk over undernya di sini Bandot memberikan pasaran 3/4, 3 dan 3,5. Oke, John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. NM Cup perempat final, HamKam akan menjamu Bodo Glimt. Di mana, John, kondisi dari HamKam 50% fit, sedangkan dari Bodo Glimt 75% fit. Di sini, John, kedua tim telah bertemu sebanyak 17 kali. 2 kali dimenangkan oleh HamKam, 9 kali dimenangkan oleh Bodo Glimt, dan 6 kali berakhir imbang. Pertandingan terakhir dari HamKam, mereka kalah 3 kali dan menang 3 kali, John. Sedangkan dari kubu Bodo Glimt, mereka kalah 1 kali, seri 1 kali, dan menang 4 kali. HamKam kemenangan kandang terakhir melawan Bodo Glimt yaitu terjadi di tahun 2005, John. Cukup lama, John, 17 tahun dari tahun 2023 ini, John. Dalam 8 pertemuan terakhir HamKam bermain di kandang, John, di sini HamKam baru menang 1 kali, 4 kali imbang, dan 3 kali dimenangkan oleh Bodo Glimt, John. Dengan perbedaan gol 11 berbanding 8 membawa keunggulan untuk Bodo Glimt, John. Di sini Bodo Glimt saat bertamu di kandang HamKam, John. Di sini, John, Bodo Glimt mempunyai catatan yang cukup positif, John. Pertemuan dari kedua tim yaitu terjadi di bulan 6 tahun 2023, John. Masih kemarin saja, John. Di mana di sini Bodo Glimt menang di kandang dengan skor 3-0 menjamu HamKam di Elite Series ronde 10, John. Bandot memberikan persentase kemenangan untuk HamKam 11,76%, sedangkan untuk Bodo Glimt 52,94%, dan untuk serinya, John, 35,29%. Di sini, John, Bandot memprediksikan di laga ini akan dimenangkan oleh Bodo Glimt. Untuk overview dari kedua tim, John, di mana, John, kemarin HamKam mampu menumbangkan Gjøvik dengan skor 0-5. Sedangkan di sini, John, Bodo Glimt mampu menumbangkan Tromsø dengan skor 3-2, John. Di sini, John, HamKam mampu mencatatkan rekor atau penyerangan terbaik yang mereka berada di peringkat 2, di mana telah memasukkan 16 gol. Sedangkan di sini, John, HamKam juga mempunyai pertahanan terbaik, di mana, John, mereka baru kemasukan 1 gol. Oke, John, kita langsung saja menuju ke prediksinya, John. Walaupun, John, di sini HamKam kalah head to head dari Bodo Glimt, tapi di sini, John, mereka bermain di cup. Di laganya sendiri, John, HamKam jelas kalah. Tapi di cup ini, John, aku yakin, John, HamKam minimal mampu menahan Bodo Glimt, John. Untuk handicapnya sendiri, di sini, John, aku berani ambil di HamKam tan 1/4, John. Karena di sini, John, walaupun Bodo Glimt mampu menang, ya minimal dengan selisih 1 gol, John, ataupun HamKam bisa menahan imbang Bodo Glimt.
Sedangkan untuk over undernya John, di sini aku berani ambil di under 3/4. Karena prediksi skor dari aku John di laga ini akan berakhir dengan 1-1 ataupun 1-2 kemenangan untuk Buduk Lim. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang kedua, yaitu dari Island Premier League. HK Kopafagur melawan KR Reykjavik. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap setengah dan 3/4. Sedangkan untuk over undernya, di sini Bandot memberikan pasaran 2/3/4 dan 3 John. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. F Stadel ronde 14. Kopafagur akan menjamu KR Reykjavik. Di mana John, kondisi tim saat ini dari Kopafagur yaitu 17% fit, sedangkan dari kubu KR Reykjavik 83% fit John. Kedua tim telah bertemu sebanyak 13 kali di semua kompetisi, di mana 4 kali dimenangkan oleh HK Kopafagur, 7 kali dimenangkan oleh KR Reykjavik, dan 2 kali berakhir imbang John. Untuk 6 pertandingan terakhir dari HK Kopafagur, mereka di sini mengalami penurunan performa John, di mana baru menang 1 kali dan kalah 5 kali. Sedangkan dari kubu KR Reykjavik, mereka berada di performa terbaiknya, yaitu belum pernah kalah, seri 2 kali dan menang 4 kali. KR Reykjavik tidak pernah kalah di 8 pertandingan terakhirnya. Dalam 6 pertandingan terakhir, HK Kopafagur bermain di kandang menjamu KR Reykjavik John. Di sini John, Kopafagur baru menang 2 kali, 1 kali imbang, dan 3 kali dimenangkan oleh KR Reykjavik saat bertamu di kandang HK Kopafagur. Di sini John, KR Reykjavik mempunyai catatan yang cukup positif John. Pertemuan terakhir dari kedua tim yaitu terjadi di bulan 5 tahun 2023, di mana di sini John, KR Reykjavik harus tumbang di kandang melawan HK Kopafagur dengan skor 0-1 di F Stadel ronde 15 John. Bandot di sini John memberikan persentase kemenangan untuk HK Kopafagur yaitu 30,77%, sedangkan untuk KR Reykjavik 53,85%, dan untuk serinya yaitu 15,38%. Jadi di sini John, untuk pertandingan ini Bandot memprediksikan akan dimenangkan oleh KR Reykjavik John. Untuk overview dari kedua tim John, di mana John di sini Kopafagur berada di peringkat 7 dari 13 kali bermain. Mereka menang 5 kali, seri 1 kali, dan kalah 7 kali John, mengantongi 16 poin. Sedangkan KR Reykjavik mereka berada di peringkat 5, di mana 13 kali bermain. KR Reykjavik menang 5 kali, seri 3 kali, dan kalah 5 kali John, mengantongi 18 poin. Mereka di sini John berselisih 2 poin saja. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Jika dilihat dari head to head kedua tim John, jelas di sini KR Reykjavik lebih unggul dibanding HK Kopafagur. Dan jika dilihat dari performa saat ini John, KR Reykjavik di sini lebih unggul dibanding HK Kopafagur. Dan di sini John, jika dilihat dari pasaran yang diberikan Bandot, di sini John aku yakin KR Reykjavik mampu menang di kandang HK Kopafagur dengan minimal selisih 1 gol John. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di KR Reykjavik pur setengah. Sedangkan untuk over undernya John, di sini aku berani ambil di over 2/3/4. Karena prediksi skor dari aku John di laga ini akan berakhir dengan 1-2 kemenangan untuk KR Reykjavik. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang ketiga, yaitu dari UEFA U19 Championship in Malta. Di babak semifinal John, Portugal akan menjamu Norwegia, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1, sedangkan untuk over undernya di sini Bandot memberikan pasaran 2/3/4. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di kejuaraan U19 babak semifinal, Portugal akan menjamu Norwegia, di mana kondisi dari Portugal di sini 100% fit John, sedangkan dari Norwegia yaitu 83% fit.
Kedua tim telah bertemu sebanyak 9 kali di semua kompetisi, di mana 8 kali dimenangkan oleh Portugal. Norwegia belum pernah menang dan 1 kali berakhir imbang. 6 pertandingan terakhir dari Portugal, mereka belum pernah kalah ataupun seri John, dan mengemas semuanya dengan kemenangan. Sedangkan dari kubu Norwegia, mereka belum pernah kalah seri 2 kali dan menang 4 kali John. Norwegia belum pernah menang di 8 pertandingan terakhir melawan Portugal. Norwegia tidak pernah kalah di 6 pertandingan terakhirnya John. Sedangkan Portugal tidak pernah kalah di 10 pertandingan terakhirnya. Pertemuan dari kedua tim yaitu terjadi di bulan 7 tahun 2018 John, di mana di sini Norwegia harus tumbang di kandang melawan Portugal dengan skor 1-3 di kejuaraan Eropa U19 Grup A ronde 1 John. Bandot di sini memberikan persentase kemenangan untuk Portugal yaitu 88,89%, sedangkan untuk Norwegia 0% dan untuk serinya John yaitu 11,11%. Di sini John, Bandot memprediksikan di laga ini akan dimenangkan oleh Portugal. Untuk overview dari kedua tim, di mana John di sini Portugal berada di grup A. Di sini Portugal John menjuarai grup, di mana 3 kali bermain. Mereka menang 3 kali, belum pernah seri ataupun kalah dan mengantongi 9 poin. Sedangkan dari kubu Norwegia, mereka berada di grup B, yaitu runner up dari grup B John, di mana 3 kali bermain. Mereka menang 1 kali dan seri 2 kali John, mengantongi 5 poin John. Di sini John, Portugal mencatatkan penyerangan terbaik, yaitu mereka telah memasukkan 9 gol. Sedangkan pertahanan terbaik John, Portugal berada di peringkat 2. Mereka hanya kemasukan 2 gol John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Walaupun di sini John dilihat dari head to head dari kedua tim, Portugal jelas lebih unggul dibanding Norwegia. Tapi di sini John, aku yakin Norwegia minimal mampu menahan Portugal. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di Norwegia U19 tahan 1. Sedangkan untuk over undernya di sini John, aku berani ambil di under 2/3/4. Prediksi skor dari aku di laga ini John akan berakhir dengan 1-1. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang terakhir. Masih dari UEFA U19 Championship, yaitu babak semifinal. Spanyol akan menjamu Italia, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 3/4. Sedangkan untuk over undernya di sini Bandot memberikan pasaran 2,5. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim John. Spanyol akan menjamu Italia, di mana kondisi dari Spanyol saat ini yaitu 83% fit. Sedangkan dari kubu Italia yaitu 58% fit. Kedua tim John telah bertemu sebanyak 8 kali di semua kompetisi. 5 kali dimenangkan oleh Spanyol, 2 kali dimenangkan oleh Italia, dan 1 kali berakhir imbang. 6 pertandingan terakhir dari Spanyol, mereka belum pernah kalah seri 2 kali dan menang 4 kali. Sedangkan dari kubu Italia, mereka kalah 1 kali, seri 3 kali, dan menang 2 kali John. Spanyol di sini John tidak pernah kalah di 8 pertandingan terakhirnya. Spanyol sebelumnya memenangkan 5 dari 8 pertandingan terakhir melawan Italia John. Terakhir kali mereka bertemu yaitu di bulan 1 tahun 2020, di mana di sini Spanyol mampu ditahan oleh Italia dengan skor 1-1 di uji coba U19 John. Bandot di sini memberikan persentase kemenangan untuk Spanyol 62,5%, sedangkan untuk Italia 25% dan untuk serinya 12,5% John. Di sini Bandot memprediksikan di laga ini John akan dimenangkan oleh Spanyol. Untuk overview dari kedua tim, di mana John di sini Spanyol berada di peringkat 1 atau juara grup A. Dari 3 kali bermain, Spanyol menang 2 kali dan seri 1 kali John.
memasukkan 7 gol dan baru kebobolan 1 gol. Sedangkan Italia mereka berada di runner up grup B. Dari 3 kali bermain, Italia menang 1 kali, seri 1 kali, dan kalah 1 kali, memasukkan 6 gol dan kebobolan 6 gol. John, mereka mengantongi 4 poin. Spanyol di sini John mencatatkan penyerangan terbaik. Mereka berada di peringkat 2 yang telah memasukkan 7 gol, dan untuk pertahanan terbaik yaitu dipegang oleh Spanyol. Di sini John mereka baru kebobolan 1 gol John. Oke John, kita langsung menuju ke prediksinya. Dilihat dari head to head keseluruhan di sini jelas Spanyol lebih unggul dibanding Italia. Dan apalagi di sini John, sepak bola dari Spanyol lagi maju John. Jadi di laga ini John, aku yakin Spanyol U19 mampu menang di laga ini dengan minimal selisih 2 gol. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di Spanyol U19 per 3/4. Sedangkan untuk over undernya di sini John, aku berani ambil di over 2,5. Prediksi skor dari aku John di laga ini akan berakhir dengan 3-1 kemenangan untuk Spanyol U19. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila John-Johnku setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku bungkus. Dan apabila John-Johnku kurang setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku skip. Karena di sini John, aku tidak pernah memaksakan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting John, utamakanlah prediksi dan feeling dari John-Johnku terlebih dahulu. Sebelum aku pamit John, tak lupa di sini John, aku selalu mengingatkan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu mensupport channelku, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya John agar aku lebih semangat lagi John dalam memberikan prediksi kepada John-Johnku semuanya. Dan jangan lupa John, nyalakanlah tombol notifikasinya agar John-Johnku semua tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Sekedar info John, apabila John-Johnku ingin bergabung di grup WhatsAppku, John-Johnku semua boleh chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas. Di situ gratis John, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Setiap hari John, aku berbagi prediksi mulai dari mix parlay, single bet, dan bola jalan John. Apabila John-Johnku ingin bergabung, tinggal chat nomor di atas ya. Kita gas bandot bareng John. Oke John, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang. Oke John, aku pamit undur diri dan salam Naga Och. See you next time John.